Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel ini. Channel membahas pesugihan yang tidak instan. Pesugihan syar'i Gunung Kawi. Siapa yang tidak kenal dengan Gunung Kawi? Gunung Kawi adalah yang dikenal dengan tempat pesugihan. Enggak tahu dari mana itu berasal, tapi saya orang Gunung Kawi yang menerapkan pesugihan itu, tapi pesugihan syar'i, pesugihan yang tidak instan. Orang datang ke Gunung Kawi mencari pesugihan, mencari kekayaan yang instan, ya kan? Tapi kami menerapkan pesugihan yang tidak instan, tapi berkah, ya kan? Pesugihan tidak instan tapi berkah. Bagaimana pesugihan yang lain yang pesugihan dengan yang instan? Saya rasa sampai saat ini saya belum menemukannya. Pesugihan yang instan itu ya mereka menggunakan metode-metode berkolaborasi dengan jin, dengan bantuan dukun, dengan intinya semua menuju pada kesyirikan. Seandainya di saat itu mereka benar-benar dikabulkan oleh Allah, kaya, ya kan, dengan wasilah dukun dan jin dan bantuan jin, itu seandainya mereka kaya, pas kaya dia mati karena minta bantuan jin dan bantuan jin, wasilah dari dukun yang notabene adalah syirik, ya. Lalu dia mati, apakah mereka tidak menyesal? Menyesal. Tapi kalau di sini saya menerapkan pesugihan syar'i yang tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur khurafat, tidak ada unsur klenek dukun enggak ada. Tapi kami menggunakan metode syar'i, yaitu pesugihan syar'i Gunung Kawi. Di Gunung Kawi itu banyak pesugihan, banyak macam-macam pesugihan di Gunung Kawi. Salah satunya pesugihannya yang kami terapkan. Intinya pesugihan yang ini, yang tidak syirik, tidak ada unsur dosa, bahkan pahala dari pesugihan ini. Maka dengan pesugihan ini orang akan kaya, walaupun tidak instan, tidak mendadak, akan kaya dia. Kaya berkah. Itu yang kami terapkan. Ada beberapa hal yang akan saya perkenalkan di pesugihan-pesugihan Gunung Kawi. Pesugihan yang, mohon maaf, saya tidak akan menunjukkan pesugihan-pesugihan yang katanya orang kebanyakan di Gunung Kawi itu dengan klenek-klenek, dengan sembarang ritual, dengan berbagai macam tumbal atau sesajen atau apapun itu kan. Kami tidak akan membahas masalah itu, tapi akan membahas masalah pesugihan syar'i, ya kan? Mohon maaf, ini ada gambarnya apa ya? Kalau memang ada yang fokus melihat gambar ini, nah saya kayaknya melihat gambarnya agak serem gitu kan. Apa nih, singa, gambar singa, karena ya logonya PGRI ya. Ya, lanjut. Kami akan menjelaskan beberapa macam pesugihan yang ada di Gunung Kawi. Banyak pesugihan-pesugihan yang ada di sini di Gunung Kawi. Orang ke Gunung Kawi mencari pesugihan dengan wasilah-wasilah dukun, itu salah. Itu
susah, biayanya tidak murah, biayanya ya konon yang itu yang pernah jadi korban. Ada juga saya punya teman itu pernah jadi korban juga sih, dari luar kota. Dia datang ke sini tujuannya apa nggak tahu, tapi dia jadi korban. Nah, biaya di situ tidak murah, bahkan berbunyi ratusan juta. Jaminan ada nggak? Nggak ada jaminan. Kalau nggak sukses bagaimana? Apakah uang kembali? Ya hilang. Namanya nggak sukses. Mereka dengan wasilah dukun. Kalau Anda ingin tahu bagaimana pesugihan Gunung Kawi datang lagi sini, bawa kendaraan yang plat luar kota. Plat luar kota datang ke sini. Saya ajak bagaimana Anda digiring untuk menuju ritual itu. Tapi syarat, jangan Anda berjenggot. Kalau Anda berjenggot, ya kan, lalu jidatnya ada hitamnya, insya Allah Anda gak bisa apa. Intinya jangan berjenggot, berkumis lah, berkumis. Udahlah, intinya nggak ada unsur kealiman itu kan. Insya Allah Anda akan digiring untuk menuju ke tempat itu. Nah, kalau Anda ingin penasaran, ingin tahu, sekedar ingin tahu loh, bukan tujuannya mencari, saya siap mengantarkan. Tapi kalau Anda tujuannya untuk mencari pesugihan yang instan itu, saya mohon maaf, jangan pernah kontak nama saya, jangan pernah kontak saya, dan jangan pernah hubungi saya. Tapi kalau pesugihan syar'i silahkan hubungi saya. Ada beberapa cara metode pesugihan syar'i yang akan kami tunjukkan pada hari ini. Salah satunya adalah pesugihan syar'i adalah ini. Ini adalah pesugihan syar'i. Nah, ini kami beli buntingan umurnya bunting 2 bulan. 3 bulan lagi sudah beranak, ya kan? 3 bulan lagi sudah beranak, dan setelah itu disate, induknya dijual, beli buntingan lagi, terus begitu diputar. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali melahirkan. Anda mencari pesugihan yang notabene pakai klenik, biayanya sampai 200 juta, bisa lebih, bisa banyak lebihnya, bisa sampai ratusan tinggi, gitu kan. Misalnya gini, 100 juta Anda taruh di sini, tapi tidak instan. 100 juta taruh di sini, saya kembangkan menjadi seperti ini. 2 tahun pertanggungjawabannya. 2 tahun kami melakukan pertanggungjawaban. 2 tahun kami akan melakukan sistem bagi hasil. Nah, insya Allah Anda udah, kalau 100 juta, insya Allah 2 tahun itu udah Anda bisa hasilnya 100 juta, insya Allah. Bisa 100% insya Allah. Walaupun tidak 100%, insya Allah kalau 50% lebih hasilnya dari itu. Anda diem di rumah, nyantai di rumah. Kami yang mengelola di sini. Ini salah satu pesugihan yang ada di Gunung Kawi, pesugihan syar'i. Anda dapat pahala, tidak ada unsur syirik, Anda bisa sedekah. Ini salah satu pesugihan yang pertama. Dulu kami punya pesugihan di sini, arti pesugihan syar'i ternak sapi. Tapi karena PMK tidak jadi sugih, maka jadi bangkrut.
sekarang berubah menjadi pada domba. Ya. Karena sapi mati 3 sudah luar biasa. Kalau harga 16-an mati 3 berapa? 50 juta, lumayan. Anaknya itu sudah takdiran. Tapi tidak tertipu. Kalau itu pesugihan yang notabene pakai klenik-klenik, pakai perdukunan, Anda ketipu, Anda gelo. Seandainya saya ketipu, saya mungkin hati saya mungkin nggak tahu. Tapi kalau tahu bahwa itu sapi ini musibah gini, Anda akan insya Allah belajar ikhlas. Oke, kita coba dengan pesugihan selanjutnya. Pesugihan berikutnya yang mudah diterapkan adalah seperti ini, seperti di belakang saya ini. Ini bisa jadikan pesugihan nih. Ya, tidak muluk-muluk kalau ini ya. Kayak kemarin, semua petani tebu sukses, bisa sugih mendadak, bener. Nih, kalau ini pesugihan yang biayanya sangat mahal, sangat tinggi gitu kan. Nah, kalau seperti tebu. Tapi pesugihan yang biayanya ringan adalah ini. Nah, ini pakan ternak. Nah, pakan ternak ini sekali nanam bisa 5 tahun tidak nanam lagi. Ini sekali nanam panen tiap sebulan setengah panen, ya kan. Nah, satu ikat harganya bisa 10.000. Kalau kita nanam satu petak itu bisa 100 ikat. 100 ikat, kok 100 ikat? Satu petak. Oh, kemarin yang satu petak yang di sini itu dapat sekitar 300-an. 300 ikat. Kalau 300 ikat kali 10.000 berapa? Hitung sendiri ya. Salah satunya adalah ini. Nah, dan nanam ini pun harus tahu jenisnya, bukan hanya sekedar nanam rumput gajah. Nanam rumput gajah harus tahu jenisnya. Nanti bagaimana dengan nanam itu, dengan nanam rumput gajah ini peminatnya banyak. Pangsa pasarnya bagaimana? Pasarnya adalah para peternak seperti belantik, pedagang sapi, pedagang kambing, dia minat gitu kan. Pangsa pasarnya. Loh, ada pertanyaan begini, kalau saya nanam siapa yang mau beli? Ini yang membuat saya ketawa kadang-kadang. Ada orang bertanya, kalau saya nanam seperti itu siapa yang mau beli? Itu pertanyaan yang menggelikan, gitu kan. Jawabannya mudah kalau ada seperti itu. Kalau Anda hidup, siapa yang memberi makan? Itu aja jawabannya. Lalu nanam aja belum, memiliki aja belum, tanya pembelinya. Jangan cari pasar dulu, tapi adakan dulu barangnya, baru cari pembelinya. Kalau pasar dulu yang dijaring, keburu diserobot teman yang lain. Habis harapan kita udah punah dulu. Setelah diserobot oleh orang lain, kita gelo. Nah, maka dari itu kita usaha itu jangan tanya siapa pembelinya, tapi adakan dulu barangnya, baru tanya cari pembelinya. Kalau Anda ingin hasilnya banyak, otomatis Anda ecer sendiri. Kalau ngecer sendiri ini ya seandainya satu hari bisa menjual 20 bentel. Nah, itu kalau 10.000 satu bentelnya, berarti kan 200.000 sehari. Lumayan sih, bagus gitu kan. Nah,
lumayan bagus sudah, masya Allah gitu ya. Nah, dan juga pesugihan berikutnya adalah ini pisang. Di sini yang ini yang punya lahan ini adalah tanahnya sewa, dia nyewa tanah 1 tahunnya itu 1 juta kayaknya. 1 juta itu 2 petak. Nah, kalau diecer sendiri 2 petak itu katakan dapat 500 ikat. 500 ikat sudah 5 juta sekali panen. Itu 1,5 bulan. Kalau sampai 1 tahun, 1 tahun berapa? Itu kan berapa kali ya? 3, 4, 12. Berapa? Berarti 9 kali. 8 kali panen. Di saat itu udah berapa gitu akumulasinya gitu kan. Bagus ya. Tapi harus mencari pesugihan jangan yang instan, mencari pesugihan yang bener-bener kiranya bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Kalau pesugihan tuyul itu kan merugikan orang lain. Pesugihan menggandakan uang itu merugikan orang lain. Kalau pesugihan babi ngepet atau sembarang itu merugikan orang lain. Tapi kalau ini pesugihan malah menguntungkan orang lain, insya Allah. Jangan mengharap pesugihan instan sekali lagi. Nah, dan ini ditanami rumput gajah, di sampingnya ditanami pisang. Pisangnya ini kalau 100 pisang ada kayaknya. Itu pisangnya pisang bagus-bagus, pisang seperti ini bagus-bagus. Ini pisang-pisang mahal nih ceritanya, caranya nih. Yang ditanam tuh pisang-pisang yang mahal gitu kan. Ya intinya pasar itu akan ada di saat ada barang. Nah, berikut adalah pesugihan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Gunung Kawi. Seperti berikut ini.
Nyoper harus halus seperti ini ya, harus lembut seperti ini nih. Kalau lembut seperti ini nih, untuk pakan ternak bagus, untuk apa ya, diperjualbelikan kita silase bagus, peminatnya banyak kalau halus seperti ini. Tapi syaratnya harus punya chopper yang bisa mencoper halus itu. Nah, kalau halus di silase itu bagus. Silase, setelah disilase kita jual. Itu sudah hitungannya per kilo, gitu kan? Kapan ya pernah lihat itu per kilo itu 2,5, 2.500 per kilo itu. Hasil silase. 1 tong ini, 1 tong seperti ini ya. Ini beratnya sekitar 60 kiloan 1 ton seperti itu. Nah, tapi padat. Maka dari itu kita untuk menerapkan pesugihan di Gunung Kawi itu sangat efektif, sangat bagus. Sebab dengan segala macam cara, apapun caranya, gitu kan. Tapi intinya bukan pesugihan yang klenek-klenek, bukan pesugihan yang bekerja sama dengan setan, minta bantuan dukun, bukan. Tapi pesugihan yang kayanya pasti, ada harapan untuk kaya. Bukan harus tirakat 7 hari 7 malam nggak makan, bukan harus apa, puasa mutih, buka dan sahurnya 1 sendok nasi putih dan air putih 1 gelas, setengah gelas, itu bukan itu. Ini pesugihan yang pasti. Pesugihan yang pasti itu adalah dengan cara begini ya. Tadi sudah saya jelaskan di depan, ada pesugihan dari kambing, dari rumput gajah, dari tebu. Nah, sebentar lagi ada pesugihan lagi, macam-macam pesugihan di sini banyak. Intinya pesugihan yang punya harapan pasti, ada harapan bisa diwariskan pada anak cucu. Tidak minta tumbal. Tumbal kita hanya capek aja. Nih, capek, bener nih capek. Barusan udah mau babat, udah dapat 1 ini. Itu. Tapi ini nggak dijual. Ini hanya untuk pakan ternak sendiri. Seandainya saya jual ini, dari keuntungannya sudah berapa ini? Udah, kalau sudah silase ini kalau 100.000 dapat itu. Sedikit kok, modalnya sedikit, hasilnya banyak. Itulah pesugihan. Berikut ini adalah pesugihan selanjutnya. Pesugihan berikutnya adalah seperti ini, menanam pohon cengkeh ya. Menanam pohon cengkeh. Nah, ini sekali tanam berbuah berkali-kali. Menanam kopi, pesugihannya cengkeh dan kopi. Seperti tahun kemarin cengkeh harganya lumayan bagus. Harga intinya bagus banget sih itu kan, cengkeh. Begitu pula kopi. Kopi kemarin tuh di kebun itu mencapai 75.000 per kilo. Tuh. Intinya kalau pesugihan di sini banyak banget itu. Nah, insya Allah ini pesugihan tok nih. Sarana-sarana pesugihan. Nah. Intinya kalau kita bicara pesugihan, jangan sampai kita yang dipikir adalah klenek-klenek dan apa sembarangan. Itu harus butuh tumbal, butuh apa gitu kan. Enggak harus gitu kan. Yang namanya pesugihan adalah
membuat kaya gitu kan, tapi bukan korupsi seperti yang dilakukan oleh para koruptor sekarang yang berapa 471 triliun. Bukan itu maksudnya. Jangan terlalu muluk-muluk lah pesugihannya itu. Cukup dengan biaya hidup aja lah, biaya hidup. Yang penting kita akan dikatakan sugih, dikatakan kaya jika kita berkecukupan. Tidak usah muluk-muluk, cukup haji sekeluarga, cukup bisa bikin rumah untuk diri sendiri, untuk anak, untuk cucu, untuk siapa, gitu kan. Dan tidak muluk-muluk, bisa haji plus semua keluarga berserta orang tua. Tidak muluk-muluk beli Alphard, tiap keluarga punya Alphard dan anak-anak punya Lamborghini semua gitu. Itu tidak muluk-muluk gitu kan intinya. Itulah pesugihan. Yang penting semoga kita dicerahkan, bukan hanya mengharapkan pesugihan itu bukan hanya diidentik dengan kesyirikan, diidentik dengan perdukunan, diidentik dengan ke tempat-tempat keramat bertapa dan sebagainya, tidak. Dan intinya pesugihan yang instan itu enggak ada kecuali mie instan. Pesugihan yang instan tidak pernah ada kecuali minuman instan. Nah, oke. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi inspirasi bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.